Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi hidayah, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akikah. Sekedik dari akikah tersebut itu disunahkan bagi orang tua yang mempunyai anak. Adapun afdal, paling utama dalam kita melakukan akikah tatkala anak tersebut berumur 7 hari dari kelahiran. Nah, disitulah disunahkan untuk menyembelih akikah. Tatkala hari ke-7 orang tuanya itu belum mampu untuk melakukan akikah, maka masih disunahkan pada hari ke-21. Dan masih ada kesunatan. Kapan batasnya? Kesunatan orang tua untuk memberikan akikah kepada anaknya, yaitu tatkala anak tersebut itu belum balik. Di situ masih ada kesunatan untuk orang tua memberikan akikah kepada anaknya. Tetapi tatkala anak tersebut itu sudah balik, maka gugurlah kesunatan bagi orang tua untuk memberikan akikah kepada anaknya. Tatkala anak tersebut kok setelah dewasa, sesudah balik itu mempunyai rezeki yang cukup, maka diperbolehkan untuk melakukan akikah sendiri. Dan apabila orang tuanya mampu, lalu diperbolehkan untuk memberi kepada anaknya untuk melakukan akikah sendiri. Jadi batas orang tua memberikan akikah kepada anaknya selagi anak tersebut itu belum balik. Tatkala sudah balik, maka itu sudah gugur kesunatannya. Lalu di perkampungan, di pedesaan itu sudah ada banyak tradisi-tradisi orang yang sudah meninggal itu akikah, disembelihkan akikah. Tatkala orang tersebut itu sudah meninggal, maka sudah tidak ada kesunatan lagi untuk akikah lagi. Jadi akikah itu ada batas-batasnya. Lah, bagaimana tatkala orang itu sudah meninggal kok disembelihkan akikah? Itu tidak masuk dalam kesunatan akikah, tapi masuknya dalam sedekah. Sedekah menyembelih binatang kurban, binatang yang biasa untuk akikah, yaitu kambing, itu dihadiahkan, disedekahkan kepada si almarhum ataupun almarhumah. Nah, jadi adat yang sering terjadi yaitu orang yang sudah meninggal diakikahi oleh ahli warisnya. Itu sebenarnya itu salah. Dan ada kesunatan tatkala kita menyembelih binatang dimanapun kita berada, itu kita harus menjauhkan binatang sembelih tersebut dengan binatang yang lain. Itu sunnah. Jadi jangan sampai kita menyembelih binatang di dekat dengan binatang yang lain.
itu hukumnya makruh. Dan adapun setelah hewan tersebut disembelih, hewan akikah itu disunatkan dibagikan dagingnya kepada fakir miskin ataupun tetangga-tetangga kita yang sekiranya kurang mampu. Beda dengan korban, beda dengan binatang korban. Kalau binatang korban itu disunahkan untuk membaginya daging yang masih mentah. Tetapi kalau akikah itu daging yang sudah dimasak. Tatkala kita memasak daging akikah itu disunahkan dengan yang manis-manis. Jangan kita memasak daging akikah dengan rasa yang pedas, itu kurang baik. Dan tatkala kita mengevakuasi atau merajang dari anggota badannya, khususnya itu di balung, di tulang-tulang, itu disunahkan kita tidak memotong-motong dari bagian tulang-tulangnya. Maksudnya itu setiap tulang-tulang itu ada persendian-persendian. Lah tatkala kita memotong itu dari persendian-persendian tersebut. Jadi tulang-tulang itu jangan dihancurkan tersebut. Dikhawatirkan tatkala kita merajang-rajang atau menghancurkan dari tulang-tulang tersebut akan menjadikan si bayi tersebut kelak akan mempunyai penyakit tulang. Nah, itu makanya tatkala kita proses dalam pemotongan khususnya pada tulang binatang akikah, maka janganlah kita potong-potong dari anggota tulangnya. Tatkala kita memotong itu pilih dari persendian-persendiannya. Nah, itu kurang lebih sedikit dari pembahasan masalah akikah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tatkala ada tutur kata atau pembahasan yang sekiranya salah, mohon kami dibenarkan, dikarenakan kami orang biasa, bukan orang alim, bukan orang pintar, tetapi kita cuma berusaha belajar dan belajar dan belajar.